wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bil khair. Nah, udah pada sholat belum? Sudah. Makan? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini kan kita, ibu tengok kurang semangat semua ya kan. Di sini ibu ada yel-yel, yaitu lagu nasional, kan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, sudah semangat kan semuanya? Sudah, Bu. Nah, di sini ada yang tahu nggak kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa nggak tahu? Semalam nggak dibuka ya bukunya? Enggak, Bu. Nah, di sini ibu akan mempelajari tentang historiografi. Cara sejarawan dalam menangani peristiwa sejarah adalah salah satu keputusan utama dalam historiografi. Secara umum, diakui oleh para sejarawan, fakta sejarah individu memiliki sedikit makna dalam hal nama, tanggal, dan lokasi. Nah, di sini ibu akan memberikan pengertian historiografi. Pengertian historiografi adalah pemeriksaan terhadap metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademik dan secara umum. Definisi historiografi lainnya adalah karya sejarah apapun tentang topik tertentu. Tujuan historiografi adalah secara kronologis dan sistematis menulis peristiwa masa lalu. Kata historiografi terdiri dari kata histori yang berarti sejarah dan graf yang berarti tulisan. Jadi dapat dikatakan bahwa definisi historiografi adalah penulisan sejarah yang baik yang memiliki balut ilmiah berorientasi masalah atau tidak ilmiah tidak berorientasi masalah. Berorientasi masalah adalah karya sejarah tertulis dan ilmiah dan pemecahan masalah dengan menulis menggunakan sejumlah metode penelitian. Jadi, tidak ada yang berorientasi pada masalah, yaitu penulisan sejarah yang ditulis tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah itu, naratif, dan tidak menggunakan metode penelitian apapun. Definisi historiografi menurut para ahli. Ada yang tahu nggak? Di sini ibu ambil contoh dari menurut para ahli Prof. Dr. Ismaun MPD. Historiografi adalah representasi sejarah. Representasi sejarah peristiwa yang terjadi di dalam apa yang disebut sejarah. Ismaun 2005. Di sini banyak historiografi menurut para ahli. Nanti kalian cari, nanti habis ibu materi nanti kalian cari ya menurut para ahli. Iya, Bu. Nah, di sini ibu lanjut tentang fungsi historiografi. Tujuan historiografi. Yang pertama, hubungan antara masa lalu dan masa kini dan arsitektur yang terbentuk di masa kini. Tidak terlepas dari arsitektur masa lalu. Yang kedua, memahami latar belakang pembentukan artefak atau pengaruh yang membentuk makalah ilmiah. Yang ketiga, berguna untuk para peneliti dan membuat makalah ilmiah. Yang keempat, berguna untuk arsitektur untuk menginspirasi desain. Nah, di sini ada jenis-jenis historiografi. Ibu akan menjelaskannya ya. Dengarkan anak-anak, jangan yang bising. Historiografi dapat dibagi menjadi 3, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan historiografi nasional.
Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah ekspresi budaya dari upaya untuk mencatat sejarah. Historiografi tradisional ini memiliki kaitan erat antara unsur sastra seperti karya imajinatif dan mitologis sebagai visi kehidupan yang diceritakan sebagai deskripsi masa lalu, sebagaimana tercermin dan kronik atau hikayat. Contoh dari historiografi tradisional adalah sejarah Malaysia, sejarah kisah-kisah Raja Pasai, kisah Aceh, Babat Tanah Jawi, dan lainnya. Yang kedua ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial sering disebut sebagai pusat Eropa, berlawanan dengan historiografi tradisional. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang membahas masalah pendudukan Belanda atas bangsa Indonesia. Surat ini ditulis oleh orang-orang Belanda dan banyak penulis belum pernah melihat Indonesia. Sumber yang digunakan berasal dari arsip negara di Belanda dan Jakarta, Batavia. Bukan Batak ya. Secara umum, jangan menggunakan atau mengabaikan sumber bahasa Indonesia seperti namanya historiografi kolonial. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar ketika disebut menulis sejarah Indonesia. Lebih khusus, sejarah Belanda di Hindia Belanda Indonesia. Kenapa begitu anak-anak? Ini tidak mengherankan karena fokus diskusi adalah pada Belanda, bukan pada kehidupan rakyat atau rakyat Indonesia selama periode kolonial Belanda. Karena alasan ini, ciri utama historiografi kolonial adalah Eropa atau Belanda. Menggambarkan atau memperluas kegiatan bangsa Belanda, pemerintah kolonial, kegiatan karyawan perusahaan, orang kulit putih, rincian kegiatan gubernur jenderal dalam pelaksanaan tugas mereka di koloni. Yang ketiga ada historiografi kolonial. Setelah orang Indonesia merdeka pada tahun 1945, telah ada kegiatan untuk mengubah penulisan sejarah Indonesia. Artinya orang Indonesia dan orang Indonesia adalah fokus perhatian. Tujuan yang harus diungkapkan dalam kondisi yang ada, karena sejarah Indonesia berarti kisah yang mengungkapkan kehidupan bangsa-bangsa Indonesia secara keseluruhan, kegiatannya baik itu politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Di sini ada ciri-ciri historiografinya, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada regiosentris, dalam arti semua tentang sesuatu dipusatkan kepada keluarga kerajaan. Kedua, ada aspek sosial dan ekonomi dari kehidupan manusia, tidak dibahas sebagai feudalis aristokratik dalam arti bahwa hanya kehidupan para bangsawan feodal yang bersangkutan tidak memiliki sifat populis dan tidak mengandung sejarah kehidupan manusia. Tidak begitu membedakan antara hal-hal imajiner dan nyata. Raja atau kepala dianggap diberkahi dengan kekuatan gaib dan karisma. Transmisi oral jenis historiografi ini ditransmisikan secara oral sehingga integritas editorial tidak dijamin. Yang kedua ada historiografi kolonial. Ciri-cirinya yang pertama, sejarah Belanda di Hindia Timur atau Indonesia bersifat diskriminatif, berpusat di Eropa dan di Belanda. Yang keempat, asumsikan bahwa Hindia Timur tidak memiliki sejarah sebelum kedatangan orang Eropa atau Belanda. Ketiga, ada historiografi nasional, yaitu hasil dari penulisan ini adalah perbandingan antara sumber-sumber kolonial dan lokal. Penulis adalah ilmuwan atau kritikus di bidang bahasa, sastra, dan arkeologi. Tidak hanya dengan meningkatkan sejarah orang-orang hebat dan negara, tetapi juga lebih banyak tentang kemanusiaan, yaitu budaya. Perspektif yang digunakan ketika memiliki suatu peristiwa yang tidak di satu sisi, tetapi memiliki satu peristiwa dari perspektif yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya subjektivitas dalam sejarah penulisan. Di sini kelemahan dari historiografi yang pertama, yaitu di dalam mempersiapkan historiografi terdapat beberapa hambatan.
Yaitu yang pertama, parsialitas sejarah terhadap sekolah-sekolah tertentu. Sejarawan juga mempercayai cerita pendongeng. Sejarawan membuat asumsi yang tidak tepat tentang sumber berita. Ketidaktahuan sejarawan tentang penciptakan keadaan bertepatan dengan peristiwa nyata. Anak-anak, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, Ibu berikan tugas kepada kalian. Kumpul minggu depan. Yaitu coba cari pengertian historiografi menurut para ahli. 2 aja ya, 2. Minggu depan dikumpul di meja Ibu. Ibu sudah datang, tugasnya harus sudah ada di situ ya. Jangan nanti kalau Ibu udah datang masih ada yang nulis di sana. Jangan, nggak bisa. Sudah paham kan? Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya anak-anak. Oke, baik, bagus semua ya. Mungkin di sini sampai di sini saja materi kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.